Ya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama kepada pendengar setia acara Through the Bible. Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian, karena tiap pagi mempelajari kebenaran firman Tuhan adalah hal yang sangat indah, yang sangat baik sekali. Oleh sebab itu, marilah kita mendisiplinkan diri kita untuk mempelajari firman Tuhan setiap pagi. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, dan istri Lilin. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab. Hari ini kita sampai di 2 Korintus pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-13. Surat Korintus yang kedua, pasal yang ke-13. Sebelum mulai membahasnya atau membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami tahu bahwa ini adalah firman-Mu. Kami harus mempelajarinya dengan sikap hati yang sujud menyembah kepadamu, dan dengan sikap hati yang ingin mengetahui kebenaran-Mu serta ingin menjalankannya dalam hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati usaha ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13 saja. Rupanya tidak terlalu panjang, hanya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13 saja. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tetapi tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oke, amin. Ya.
Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang ini adalah pasal yang terakhir dari 2 Korintus, ya, pasal yang terakhir, pasal yang ke-13. Kata Rasul Paulus, ya, setelah di pasal 12, Rasul Paulus telah dengan sangat terpaksa untuk membuktikan kerasulannya dengan berkata bahwa Tuhan menurunkan wahyu kepadanya. Dan juga Rasul Paulus membuktikan bahwa dirinya adalah seorang rasul dengan mengatakan bahwa bukti kerasulannya adalah karunia untuk mengadakan mujizat, ya. Karunia mengadakan mujizat adalah bukti kerasulannya di pasal 12 ayat yang ke-12 itu. Nah, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal yang ke-13 ini, Rasul Paulus berkata, dia tetap menasehati orang yang berdosa, tetapi mungkin, ya, kelihatannya sulit bagi orang itu untuk bertobat, ya. Dan dia berkata, ya, bahwa ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, ya, untuk ketiga kalinya katanya aku datang kepada kamu. Ini nasihat mungkin maksudnya untuk ketiga kalinya. Ya, Rasul Paulus memang ada mengirimkan surat yang pertama sebelum 1 Korintus, yang mungkin sangat pendek itu, dan kemudian 1 Korintus, dan kemudian 2 Korintus ini. Jadi untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru, ya, dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah katanya. Jadi dengan keterangan, ya, 2 atau 3 orang saksi perkara itu sah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, perkara di sini di bahasa aslinya itu rema, ya. Rema itu artinya perkataan itu sah. Nah, atau masalah itu sah gitu, ya. Jadi apa yang diucapkan orang itu ada bukti, ya, kalau ada 2 atau 3 orang saksi, ya. Di sini diterjemahkan perkara pada perkataan gitu, ya. Bisa juga diterjemahkan dengan perkataan. Nah, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi, gitu. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Ini, ya, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, ya, di masa yang lampau berbuat dosa, ya, Rasul Paulus berharap orang yang berbuat dosa di masa yang lampau, ya, sekarang sudah insaf dan, ya, tidak akan berbuat dosa lagi gitu. Jadi katanya, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Ya, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku yang kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi Rasul Paulus, ya, memperingatkan bahwa kepada mereka yang berdosa di masa lampau, kalau ternyata tidak mau bertobat katanya, ya, sekarang aku tidak akan menyayangkannya lagi, ya. Sekarang katanya aku tidak akan bertindak lembut lagi, seolah-olah demikian, ya. Aku tidak akan bermanis-manisan lagi. Aku ingin, ya, melaksanakan sesuatu, ya. Aku ingin menertibkan ini. Aku ingin, ya, sungguh-sungguh, ya, menertibkan mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namanya apa? Nah, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku. Nah, kamu ingin bukti bahwa Yesus Kristus berkata-kata melalui perantaran aku, ya. Oke, saya akan membuktikan bagi kalian, ya. Nah, kelihatannya memang sangat jelas bahwa ada di dalam jemaat Korintus orang-orang yang ya seolah-olah berkata, ngapain dengerin Paulus itu, ya? Ngapain, ya? Apakah nasihatnya itu firman Tuhan, ya? Nah, mungkin ada yang berkata demikian. Nah, sampai hari ini masih ada orang yang tidak mengerti mengapa tulisan Rasul itu adalah firman Tuhan. Sampai hari ini, ada seorang ini tanda petik, ini pendeta, ya, dari sebuah jemaat, ya,
yang SMS saya ya, dan di dalam SMS-an itu dia berkata bahwa dia tidak mau diajar oleh Paulus katanya, tidak mau diajar oleh Rasul Paulus katanya. Saya mau diajar oleh Tuhan Yesus sendiri katanya. Saya merasa geli, dan seorang pendeta yang sudah berkhotbah ke sana kemari dan lain sebagainya, dia tidak mengerti mengapa surat 2 Korintus ini firman Tuhan gitu. Dia masih belum mengerti ini. Nah, bagaimana ini ya, Dok? Dan ya dia masih belum tahu mengapa tulisan Rasul Paulus itu adalah firman Tuhan ya. Mengapa ya dia tidak mengerti akan hal itu? Bayangkan ya, ia tidak tahu ya bahwa tulisan Rasul Paulus itu firman Tuhan. Dia tidak mengerti mengapa itu bisa kita sikapi sebagai firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia sama seperti orang Korintus yang berdosa pada saat itu, yang mungkin marah-marah kepada Rasul Paulus dan tidak mau diajar oleh Rasul Paulus ini. Ya sama seperti itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Sehingga Rasul Paulus bilang, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku. Ya, kamu ingin bukti bahwa Yesus Kristus berkata-kata melalui perantaraan aku. Dia sudah katakan bahwa mujizat, kuasa melakukan mujizat segala macam, itu sudah sebuah bukti. Ya. Itu sudah sebuah bukti. Dan itu sudah dilakukan di tengah-tengah kamu. Dan kalau kamu memang mau bukti lagi, ya sebenarnya bisa dibuktikan dengan seperti Paulus melakukannya terhadap Ananias. Ya. Dan sebenarnya tidak perlu ada orang yang dikorbankan di situ untuk membuktikan bahwa saya seorang rasul. Saya pikir Rasul Paulus berpikir demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepada itu pendeta yang SMS saya, yang dia berkata dia tidak mau diajar oleh Rasul Paulus, tapi dia hanya mau diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, ya saya SMS balik dia. Nah, mengapa kamu mau diajar oleh Matius, Markus, ya, Lukas, dan tidak mau diajar oleh Petrus? Saya bilang, ini kan jadi konyol sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau tidak percaya bahwa tulisan Rasul Petrus, Paulus ini adalah firman Tuhan, nah mengapa kamu percaya tulisan Matius, Markus itu firman Tuhan? Nah, jadi inilah ya. Jadi ada kekacauan konsep ya, kelihatannya ada banyak pihak yang sebenarnya ada kekacauan konsep ya di antara mereka. Coba bayangkan ya, mereka tidak mengerti ya mengapa tulisan Rasul itu adalah firman Tuhan. Nah, mengapa? Karena ya iblis memang mengacaukannya terlebih dahulu dengan berbagai hal. Ya misalnya di dalam Alkitab jelas-jelas ya beritahukan kepada kita seperti di 2 Korintus pasal 12 ayat 12 ini, bahwa bukti seseorang itu rasul itu adalah dia melakukan mujizat ya, memiliki kuasa atau karunia melakukan mujizat. Nah, sementara ini sekarang ada banyak orang yang menuntut dirinya punya kuasa melakukan mujizat, punya karunia melakukan mujizat yang bohong-bohongan, sehingga mengaburkan konsep bahwa hanya rasul lah yang memiliki karunia melakukan mujizat. Nah, mengapa Tuhan memberikan rasul karunia untuk melakukan mukjizat? Kita perlu mengerti bahwa justru karena Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui para rasul. Jadi semua yang disampaikan, yang diajarkan oleh para rasul itu adalah firman Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan berbicara melalui mereka, Tuhan memberikan karunia melakukan mukjizat, karunia menyembuhkan, karunia untuk menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukti Rasul Paulus adalah seorang rasul di sini dikatakan bahwa adalah karunia untuk melakukan mukjizat. Baca lagi ulang di dalam pasal 12 ayat 12 yang sudah kita lewati kemarin itu. Ya, bukti bahwa dia adalah seorang rasul, ya itu sudah dinyatakan di tengah-tengah kamu katanya. Yaitu melalui kuasa-kuasa ya, mujizat-mujizat ya, sudah dilakukan. Jadi begini, rasul-rasul ya, rasul-rasul adalah orang yang Tuhan pilih. 12 rasul orang Tuhan pilih untuk menemaninya pergi ke sana kemari supaya apa? Jikalau satu hari setelah Tuhan Yesus kembali, kemudian ada banyak orang yang terjadi interaksi dengan Tuhan Yesus dan mereka bisa cerita macam-macam. Dan cerita mereka tentu bisa benar, bisa salah.
Dan Tuhan tidak mau kita mempercayai cerita orang-orang itu. Tuhan mau kita mempercayai cerita dari 12 rasul yang dia pilih. Dan ya, untuk membuktikan bahwa mereka cerita pasti benar, tentu ya, Roh Kudus menyertai mereka, dan Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka, dan kemudian Roh Kudus memberikan mereka karunia untuk mengadakan mujizat, untuk supaya ya, menyembuhkan orang sakit, untuk menghidupkan orang mati, bahkan kalau perlu mematikan orang hidup. Jadi imam-imam kepala ahli-ahli Taurat semuanya mereka harus percaya kepada omongan Yohanes dan Petrus, karena mujizat yang mereka lakukan itu membuktikan bahwa Allah menyertai mereka, membuktikan bahwa apa yang mereka omongkan itu adalah firman Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini harus dicamkan dengan baik-baiknya. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberikan karunia melakukan mujizat kepada Timotius, kepada Barnabas, kepada Silas, karena mereka bukan rasul, dan Tuhan tidak menurunkan wahyunya melalui mereka, tetapi Tuhan menurunkan wahyunya kepada rasul-rasul ya. Tuhan mengajar kita melalui rasul-rasul. Jadi semua yang disampaikan oleh para rasul, yang diajarkan oleh para rasul kepada kita, semuanya itu adalah firman Tuhan. Dan itu pula lah alasannya mengapa kita menerima 27 kitab di tangan kita perjanjian baru ini sebagai firman Tuhan. Itulah sebabnya. Pertama, ya, yang diterima sebagai firman Tuhan itu adalah tulisan rasul. Ya, tulisan rasul itu diterima sebagai firman Tuhan. Yang kedua adalah yang di backup oleh rasul. Ya, Injil Markus bukan rasul, tetapi Markus menulis kitab Markus itu, Injil Markus itu, ya, itu adalah ceritanya semua dia dengar dari Petrus. Ya. Jadi Petruslah yang menjadi otoritas di balik Injil Markus. Dan Injil Lukas, ya, Injil Lukas itu adalah dikatakan di dalam Injil Lukas beberapa ayat di depan itu, dia mencatatnya dan keterangannya dari para saksi mata yang notabene adalah para rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah para rasul yang dipilih oleh Allah itu adalah saksi mata. Dan kemudian yang ketiga tadi ditulis oleh rasul, di-backup oleh rasul, dan yang ketiga itu kitab itu atau tulisan itu beredar selagi rasul masih hidup, selagi dari di antara rasul itu masih ada yang hidup, sehingga tidak menentangnya, maka itu diterima sebagai pengajaran firman Tuhan. Ya, antara lain ya surat Yakobus, surat Yudas, ya itu bukan rasul, mereka saudara kandung Tuhan Yesus. Tapi mengapa tulisan mereka itu diterima sebagai firman Tuhan? Karena surat itu beredar selagi masih ada rasul yang hidup. Nah, kemudian muncullah banyak kitab-kitab apokripa yang ya, muncul yaitu setelah tidak ada rasul lagi, setelah tidak ada rasul. Jadi Rasul Yohanes itu meninggal sekitar tahun 98-99, dan kitab Wahyu diturunkan kepada Rasul Yohanes yang terakhir. Dia adalah rasul yang terakhir. Dia menuliskan kitab Wahyu, dan sesudah itu selesai. Jadi firman Tuhan hanya sampai kitab Wahyu saja. Kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Nah, firman Tuhan sampai di situ. Nah, sesudah itu tidak ada wahyu lagi turun. Sesudah itu tidak ada wahyu lagi yang turun. Nah, sesudah itu hari ini ya. Hari ini kita hidup ya. Hari ini kita hidup dan kita mendapatkan nasihat firman Tuhan dari 27 kitab yang telah baku yang ada di tangan kita ini. Ini adalah firman Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Rasul Paulus, ya, mungkin dia merasa, wah ini orang Korintus ini bagaimana ini ya. Mereka tidak terima nasihatnya itu sebagai firman Tuhan. Mereka tidak terima bahwa dia berbicara mewakili Tuhan Yesus, bahwa dia menyampaikan semua yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di ayat 3 dia berkata, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu. Lihat ya, ia tidak lemah terhadap kamu.
dan ia melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Wah, ini sebenarnya ucapan yang sangat halus ini, sangat halus ya. Kasarnya itu adalah berkata bahwa engkau ingin bukti ya, apakah di antara kamu ada yang perlu dimatikan seperti Ananias dan Safira untuk membuktikan bahwa aku seorang rasul, bahwa Tuhan berbicara melalui aku gitu. Wah, itu berat sekali ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, lihatlah ya, Rasul Paulus ya bertindak sangat lembut terhadap orang di Korintus di sana ya, yang mensangsikan bahwa Tuhan berbicara melalui dia. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa sampai pada zaman ini ya, ada cukup banyak orang yang tidak mengerti mengapa 27 kitab perjanjian baru di Alkitab kita ini firman Tuhan. Mengapa? Ya dulu, ya beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, saya diundang pergi ke rumah seorang kolonel pensiunan, ya, dan kami ada semacam PA di situ. Kemudian ada seorang pendeta di situ, mungkin dia kesel, dia pikir ini orang yang tadinya adalah jemaat dia, dan mungkin setelah mendengar penguraian saya bisa meninggalkan dia, dan dia berkata dengan sangat emosional gitu. Dia berkata bahwa apa beda surat Paulus dengan surat saya? Wah, saya langsung tertegun ya. Saya langsung tertegun. Ini hal yang sangat-sangat fundamental ya. Sangat-sangat fundamental. Ya, mengapa surat Korintus ini firman Tuhan? Dia pun belum mengerti mengapa itu firman Tuhan. Bagaimana padahal dia sudah berkhotbah bertahun-tahun ya. Aneh sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang banyak yang demikian. Nah, tetapi hari ini saya ingin pendengar semuanya mengetahui dengan sungguh-sungguh ya, mengetahui dengan jelas ya, mengapa kita percaya bahwa ini tulisan Rasul, ini firman Tuhan. Karena ya Tuhan telah memilih mereka, Tuhan berbicara melalui mereka, dan untuk membuktikan bahwa Tuhan berbicara melalui mereka, Tuhan memberikan mereka karunia melakukan mukjizat. Ya, Tuhan. Nah, mengapa Tuhan tidak kasih karunia melakukan mukjizat kepada orang-orang lain yang non-rasul, supaya tidak mengacaukan ini? Ya, jadi oleh sebab itulah maka iblislah yang berkepentingan untuk ya memunculkan orang-orang yang menyombongkan diri, yang ya mendoakan orang kalau tidak sembuh dikatakan kurang iman, kalau sembuh dia gembar-gembor bahwa dia diberi karunia untuk melakukan mukjizat. Kalau betul dia diberi karunia untuk melakukan mukjizat, berarti dia rasul. Kalau dia rasul, berarti semua yang diomongkan, semua yang diajarkan itu firman Tuhan. Nah, camkanlah baik-baik. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, lihat di sini ayat yang keempat katanya. Nah, karena sekalipun ya ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Rasul Paulus berbicara tentang Tuhan Yesus, sekalipun ia ya disalibkan oleh karena kelemahan, ya oleh karena menanggung dosa, namun ia hidup karena kuasa Allah ya. Jadi jangan meremehkan Tuhan Yesus. Sebenarnya Rasul Paulus ingin berkata, bukan saya yang mau menghajar kalian ya, tetapi ya Tuhan Yesus yang memanggil aku, yang telah menetapkan aku sebagai rasul. Dialah yang akan membela aku. Ingat, dia tidak lemah ya. Dia tidak lemah. Dia mempunyai kuasa. Memang kami adalah lemah di dalam dia, katanya. Rasul Paulus bilang kami lemah, tetapi ya kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kami akan hidup ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk kamu, untuk mendidik kamu ya, untuk memajukan kamu, untuk menghajar kamu kalau perlu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sehingga kita hari ini ya, kita sungguh-sungguh berbahagia karena Rasul Paulus, karena rasul-rasul yang lain, karena Tuhan bukan hanya mengajar melalui mereka secara lisan, tetapi Tuhan yang menggerakkan mereka, menginspirasikan mereka, sehingga mereka menuliskan ya teguran-teguran, mereka menuliskan nasihat-nasihat, mereka menuliskan tentang penjelasan doktrin, dan tulisan mereka hari ini telah menolong kita untuk mengerti berbagai hal, untuk mengerti tentang kasih karunia Allah, untuk mengerti ya tentang doktrin yang benar ya, tentang pengajaran yang baru, pengajaran dalam ibadah hakikat,
bukan dalam ibadah simbolik lagi, menyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu beribadah secara rohania, bukan secara jasmania. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya, Rasul Paulus berkata, kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Karena kuasa Allah lah kami masih hidup sampai sekarang ini. Berapa kali mengalami penganiayaan, karam kapal dan lain sebagainya. Tetapi tetap hidup karena kuasa Allah. Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini di ayat yang kelima, akhirnya Rasul Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Nah, ujilah dirimu sendiri ya. Tiap-tiap orang ya harus sungguh-sungguh memeriksa hatinya. Apakah dia sungguh-sungguh tegak imannya? Apakah dia berada di dalam kebenaran ya? Atau ya sesungguhnya imannya sudah melenceng? Apakah dia sungguh-sungguh beriman pada pengajaran yang benar ya? Pengajaran yang benar adalah pengajaran para rasul ya. Kalau tidak, itu bukan pengajaran yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang tiba saatnya kita harus kembali ke operator untuk mengikuti acara yang dijadwalkan, yaitu acara penuntun kehidupan. Silakan. Oke, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang Rasul Paulus bilang, ujilah dirimu sendiri. Ya, apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Nah, coba ya selidikilah dirimu. Nah, siapapun ya yang mau berbantah-bantah, coba selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu ya, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sungguhkah Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Ya, barang siapa yang sungguh-sungguh menyelidiki dirinya, apakah Kristus ada di dalam dirinya atau tidak, dia harus sangat peka terhadap hal-hal yang menyimpang. Dia harusnya sangat peka terhadap doktrin yang salah. Dia seharusnya sangat peka terhadap penyimpangan moral yang terjadi, tentang pengajaran yang tidak menekankan kesopanan dan lain sebagainya. Ya, seharusnya kita sangat peka terhadap hal-hal yang demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ya kita perlu menyelidiki diri kita. Kita perlu bertanya, betulkah Kristus di dalam hatiku? Ya, kalau betul, ya maka saya sungguh-sungguh adalah orang yang sudah di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan mengejar kebenaran. Orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang mementingkan kebenaran. Orang yang mengejar kebenaran Alkitab. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus yang menuliskan Alkitab ini melalui rasul-rasul, dan jikalau Roh Kudus yang di dalam kita sama dengan Roh Kudus yang menuliskan kitab ini melalui rasul-rasul, maka akan terjadi satu keharmonisan. Maka kita sungguh akan mencintai kebenaran-kebenaran yang Alkitabiah. Kita akan tahu, gampang tahu bahwa ini adalah pengajaran Alkitab. Ya, kita akan bisa membedakan yang mana itu pengajaran tradisional, yang mana itu pengajaran yang Alkitab, yang betul-betul Alkitab. Ya. Nah, kita akan dapat mengetahuinya, yaitu dengan mengujinya. Nah, bukan hanya menguji dengan perasaan, tentu ya, kita harus mengujinya kalau sekarang ini, yaitu dengan ayat-ayat Alkitab. Ya. Mengujinya dengan ayat-ayat Alkitab, terutama hal-hal yang bersifat doktrinal, ya termasuk juga hal-hal yang bersifat kehidupan sehari-hari, kita juga harus mengujinya dengan ayat-ayat Alkitab. Ya. Nah, katanya, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kita tidak selalu berpikir, kalau kita tidak selalu waspada, kalau kita tidak selalu menyocokkan ya iman kita, apa yang kita percayai dengan ayat-ayat Alkitab, maka kita nanti tidak tahan uji. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-6, ya, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ya,
Karenanya aku harap ya, bahwa kamu tahu ya, bahwa bukan kami yang tidak tahan uji ya. Karena kami senantiasa hidup di hadapan Tuhan, senantiasa menguji hati nurani kami ya, senantiasa memeriksa hati kami ya. Bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah, ayat 7 ya. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat ya. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, agar kamu jangan berpikir jahat ya. Jangan sampai ada pikiran yang jahat. Bukan supaya kami ternyata tahan uji ya. Bukan ternyata supaya kami tahan uji. Jangan kamu pikir terbalik, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat yang baik. Kami berdoa supaya kamu jangan berbuat jahat, adalah supaya kamu bisa berbuat baik ya. Supaya kamu bisa berbuat baik. Nah, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Jadi seolah-olah kamu malah berpikir terbalik, bahwa kami suruh kamu ini supaya kami doakan supaya kamu jangan berbuat jahat, kamu pikir supaya kami tahan uji gitu. Bukan. Ya justru supaya kamu tahan uji, supaya kamu ya melakukan hal-hal yang baik. Supaya kamu nanti di hadapan Tuhan, kamu membuktikan bahwa dirimu baik gitu. Bahwa kamu sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Itu semuanya untuk kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Sungguh ya, Rasul Paulus dengan sangat lembut ya, mengajar kepada mereka. Dengan bahasa yang ya sesungguhnya kalau ya ada orang kalau kita yang mau bertindak kasar itu sudah marah-marah kepada mereka, ini jemaat Korintus ini. Tetapi Rasul Paulus masih memakai bahasa sindiran ya, dan memakai teguran yang bersifat lembut, yang tidak ditegur langsung tetapi memakai kalimat yang ya untuk menunjukkan betapa dia memperhatikan mereka, menegur mereka ya, karena mereka sudah bersikap salah namun masih mau sombong lagi. Jadi Rasul Paulus menegur mereka dan ingin supaya mereka ya berbalik, dan supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, dan supaya betul-betul mereka ada di dalam kebenaran, supaya mereka sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran sebagai jemaat ya, sebagai orang yang percaya Tuhan. Di situ jemaat Korintus ada jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus sangat berkeinginan untuk melihat mereka bertumbuh di dalam iman, untuk melihat jemaat itu baik ya. Sebab apa? Jikalau di dalam sebuah jemaat itu ada banyak hal yang buruk terjadi ya, orang-orangnya tidak hidup di dalam kebenaran ya, ada banyak hal dosa terjadi, jemaat demikian tidak efektif untuk bersaksi ya, tidak efektif untuk bersaksi. Nah, orang yang berdosa ya, orang yang berdosa tidak efektif bersaksi ya. Dia tidak bisa bersaksi ya. Kalau hidupnya itu tidak menjadi satu kesaksian yang baik, dia tidak mungkin bisa bersaksi. Oleh sebab itulah sebuah jemaat yang akan sungguh-sungguh berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran adalah jemaat yang anggotanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang anggota-anggotanya mereka mengejar hidup yang kudus, dan mereka sungguh-sungguh cinta kebenaran. Nah, jemaat yang demikianlah baru bisa bersaksi secara efektif. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya di sini Rasul Paulus sungguh ya merasa prihatin terhadap jemaat Korintus ini. Karena apa? Karena ya ada di antara mereka yang berdosa, ditegur dan tidak mau bertobat, ya, malah menjelek-jelekan Rasul Paulus, malah tidak mau mendengar nasihatnya. Ya mungkin karena ditegur dengan seperti yang cukup keras di dalam 1 Korintus, dan karena orang yang bersangkutan tidak mau dengar, sehingga bisa berkata bahwa apa itu, siapa itu Paulus ya, mengapa mesti dengarkan dia, macam-macam ya, begitu. Jadi Rasul Paulus makanya di bagian akhir dari suratnya ini dia berkata bahwa karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus ya berkata-kata dengan perantaran aku ya, jadi kamu sungguh ingin membuktikan, ingin saya membuktikan itu. Wah, sebenarnya bagi kita sekarang yang mengerti, jangan minta tolong Rasul Paulus jangan membuktikan ya. Jangan ada orang yang perlu seperti Ananias dan Safira ya.
Jangan. Karena dengan ini karunia melakukan mujizat, dengan semua yang telah terjadi, itu sudah cukup bukti bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh Tuhan berfirman melaluinya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu ya, untuk menjunjung tinggi akan kebenaran ini, maka orang Kristen harus sangat mengerti bahwa sekarang ini tidak ada orang yang diberi karunia untuk melakukan mujizat, tidak ada ya. Kalau ada, berarti mereka itu rasul. Dan kalau mereka itu rasul, maka kita perlu mendengarkan semua yang mereka omongkan. Itu tidak ada ya. Jadi banyak mereka yang coba-coba ya, saya berkata itu adalah spekulator gitu ya. Mereka itu spekulator ya, mendoakan orang kalau sembuh dia rebut kemuliaan itu untuk mereka sendiri. Kalau tidak sembuh ya dia itu ini mundur teratur dan biasanya tidak omong apa-apa lagi gitu ya. Dan mereka terlalu berani berkata kepada orang yang sakit misalnya, percaya kamu akan sembuh, pasti sembuh. Ternyata habis didoakan nggak sembuh juga. Akhirnya ya kalau cuman orang-orang biasanya tidak ada yang nakal aja, nggak bilang lo nggak sembuh tuh, tadi bilang sembuh, kenapa sekarang nggak sembuh tuh? Ya nggak ada orang yang gitu kan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kalau rasul yang melakukan itu, tidak ada yang tidak sembuh. Nah, padahal ya ketika seseorang sakit zaman sekarang ini, tentu bukan hanya pendeta itu saja yang mendoakan. Saudaranya mendoakan, ibu bapaknya mendoakan, anaknya mendoakan, semua orang mendoakan, anggota jemaat mendoakan. Nah, kalau pendeta itu satu itu ikut mendoakan juga. Lalu kalau kata dia sembuh, itu jelas bukan karena dia yang berdoa lalu sembuh gitu. Itu banyak doa orang lain di situ ya. Apa doa orang lain semuanya dianggap nol gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi ya, oleh pendeta yang demikian begini ini, yang sombong ya, yang merebut kemuliaan untuk dirinya sendiri, langsung berkata bahwa dia yang menyembuhkan. Ya, karena doa dia yang menyembuhkan. Oh tidak, ya, tidak mungkin. Karena hanya rasul lah yang dapat melakukan itu ya. Mengapa? Ya karena Tuhan berbicara melalui rasul. Hari ini hamba Tuhan, hari ini kita mengajarkan ayat-ayat Alkitab. Seperti hari ini sekarang kita lakukan ini. Ya, kita membaca 1 Korintus pasal 13. Saya menguraikan 1 Korintus pasal 13. Saya tidak boleh berkata bahwa tadi malam Tuhan ngomong sama saya begini begitu ya. Itu tidak benar ya. Dan saya pasti pembohong besar kalau saya melakukan itu. Tidak boleh ya. Nah, hamba Tuhan zaman sekarang ini adalah kita menguraikan apa yang sudah tertulis di sini, di Alkitab ini. Nah, di ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 di sini, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Oh, ayat ini sangat manis ya. Ayat ini ya sangat indah sekali. Ya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang ada Roh Kudus di dalam hati kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu benar ya, dan firman itu sesuai dengan ayat Alkitab, dan tidak bertentangan dengan akal sehat, dan ya kita tidak dapat melawan firman Tuhan yang disampaikan yang demikian ya. Yang dapat kita perbuat ialah untuk kebenaran. Yang dapat kita lakukan ialah sujud kepada kebenaran itu, takluk kepada kebenaran itu. Nah, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Nah, lihat betapa Rasul Paulus ya tidak menyombongkan diri, melainkan mengasihi jemaat Korintus. Kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat ya. Dan orang yang mendengar ini seharusnya ya hatinya tersentuh. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Betapa dia mengasihi jemaat Korintus, dia mendoakan supaya mereka menjadi sempurna. Betul ya, jemaat Korintus harus sempurna. Jemaat Korintus harus ya hidup kudus. Jemaat Korintus harus mengerti kebenaran dengan baik. Barulah bisa menjadi jemaat yang bersaksi. Barulah bisa menjadi jemaat yang berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itulah sebabnya katanya sekali ini
Aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu. Ya. Jadi aku menulis karena ini dia ada di Makedonia, Korintus ada di provinsi Akaya, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras, ya, menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Rasul Paulus sengaja berkata, sekarang aku lagi berjauhan, saya tulis surat ini untuk kamu. Ya. Apa? Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, ya. Ini surat jalan dulu, ya. Seharusnya kalian bertobat dulu gitu, supaya nanti aku ada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras, ya, menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Aku tidak terpaksa, ya, harus misalnya mematikan orang seperti Petrus mematikan Ananias dan Safira. Aku tidak harus melaksanakan itu, ya, karena kuasa yang Tuhan berikan kepadaku untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Rasul Paulus sengaja berkata demikian, ya. Kuasa yang Tuhan berikan kepadaku, ya, untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Ya, kalau memang terpaksa sekali harus ada yang diruntuhkan, apa boleh buat, ya. Dan harus diruntuhkan juga. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan kepadaku adalah untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat yang berikut ini, yaitu mulai dari ayat 11, ya, mulai dari ayat 11 ini adalah salam-salaman, ya, salam-salaman. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Sungguh, ya. Jadi Rasul Paulus bukan marah-marah karena emosi, karena setelah dia marah mereka di bagian atas, ya, sekarang, ya, dia berkata, saudara-saudaraku, bersukacitalah, ya, bersukacitalah. Kalau orang yang marah karena emosi, itu mau tunggu lama reda dulu gitu baru bisa bersukacita. Tetapi kalau marah dalam kasih, ya, marah dalam kasih, dia tetap bisa mengajak kepada mereka, ya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Ya, betul, ya. Orang yang hidupnya beres di hadapan Tuhan bisa bersukacita. Orang yang hidupnya tidak beres di hadapan Tuhan, sulit untuk bersukacita. Mukanya akan murung terus, ya. Tetapi kalau hidup kita beres di hadapan Tuhan, tidak ada dosa yang kita simpan, tidak ada kehidupan kita yang perlu disembunyikan dari ini, ya, sesama anggota jemaat dan lain sebagainya, kita bisa hidup bersukacita. Dan memang mari kita hidup bersukacita. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya, tiap-tiap orang percaya, bukan hanya jemaat Korintus, tiap-tiap orang percaya, kita harus mengusahakan supaya diri kita sempurna. Dan makin hari makin sempurna. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok akan lebih baik dari hari ini lagi. Kita maju, pertumbuhan iman kita makin hari makin sempurna, makin hari makin baik, ya, kita makin hari makin sempurna, karakter kita makin hari makin kudus. Terimalah segala nasihatku, ya, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, terimalah segala nasihatku, karena nasihat Rasul Paulus itu adalah firman Tuhan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sehati sepikirlah kamu. Ya, memang dalam satu jemaat harus sehati sepikir. Sehati sepikirlah kamu. Kalau dalam jemaat ada perpecahan, nah, jemaat yang demikian juga tidak bisa bersaksi dengan efektif. Ya. Bahkan, ya, jemaat demikian akan hancur pelan-pelan. Kita harus sehati sepikir. Kalau memang sudah tidak sehati sepikir, ya oke, mungkin, ya, bisa berpisah baik-baik, membangun lagi jemaat yang lain begitu, ya, karena itu positif juga. Jadi seperti sel membela diri gitu. Jadi satu jemaat, ya, menghasilkan jemaat yang lain lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, ya, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Betul, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, Rasul Paulus selalu berdoa supaya kasih Allah menyertai semua jemaat, orang Kristen, anggota jemaat yang dalam keadaan apapun juga. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera sungguh menyertai mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, berikut ini
Berikut ini adalah kita lihat, ini adalah doa yang biasanya di banyak gereja itu dijadikan ini doa doksologi katanya. Berilah salam kepada berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Nah, kita berbicara soal cium yang kudus. Nah, jelas-jelas di sini cium yang kudus itu bukan cium bibir ya, bukan cium bibir. Itu cium bibir itu adalah cium yang ya ini cium di dalam nafsu itu ya. Jadi cium bibir itu ya. Nah, ini cium orang pacaran itu ya. Cium orang pacaran itu cium bibir. Tetapi di sini kata berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, itu adalah cium pipi gitu ya. Jadi cium kudus ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berilah salam ya. Salam ya. Salam ya, salam kita bilang salam. Nah, ini belakangan ini ada shalom ini ya. Shalom itu apa ya? Shalom itu bahasa Ibrani. Shalom itu sama dengan salam ya. Salam. Nah, salam itu dalam bahasa Arab itu sekarang sudah dijadikan bahasa Indonesia salam ya. Jadi shalom itu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi ya. Shalom, shalom aleichem ya. Shalom aleichem itu artinya salam ya, sejahtera untuk kamu itu. Shalom aleichem. Itu kalau di bahasa Arabnya jadi assalamualaikum, itu sama gitu. Jadi shalom aleichem ya, itu sama dengan salam alaikum gitu. Nah, kita ya di Indonesia kita nggak usah ini menjadikan kita ke Yahudian gitu ya. Mengapa kita mau pakai kata shalom, mau pakai bahasa Ibrani? Apakah itu kedengaran lebih keren gitu ya? Enggak ya. Kita pakai aja salam ya. Yang wajar aja di Indonesia ini selamat pagi ya toh, dan ya selamat malam ya toh. Nah, sekarang ini ya nggak tahu ini gara-gara apa saking banyaknya tur travel ke Yahudi di sana dan bawa pulang ini shalom ya. Jadi mau pakai bahasa Ibrani ya, pakai bahasa Ibrani. Jadi ya kita pakai bahasa Indonesia sajalah ya. Kita tidak usah ini Yahudikan diri kita. Ya, tidak ada keperluan untuk itu ya. Malah nanti kalau negara Yahudi bikin masalah ya toh, seperti ini perang dengan Libanon dan lain sebagainya, nanti kita kena getahnya. Karena apa? Kita ini kok suka amat mengidentikan diri kita dengan Yahudi. Kenapa? Ya, tidak ada urusan ya. Sekarang ini adalah masa jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, ini bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran itu sudah selesai. Itu adalah dari zaman hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul. Nah, itu zaman di mana bangsa Yahudi ditunjuk sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu jemaat lokal gitu. Jadi sekarang kita tidak usah membuat diri kita ke Yahudian gitu. Nah, itulah sebabnya alasan ya mengapa saya tidak pakai atau tidak sering ya menyebut shalom sih nggak jadi masalah ya. Saya mengerti bahasa Ibrani ya, tetapi karena saya di Indonesia dan bahasa Indonesia ada kata salam ya yang sama dengan itu. Lalu mengapa saya mesti shalom gitu? Mengapa saya tidak berkata salam kalau artinya sama persis gitu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini katanya ya, berilah salam seorang kepada yang lain ya dengan cium yang kudus. Nah, di negara-negara Arab ini dipraktekkan ya. Jadi ketemu mereka ini cium pipi gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah mestinya kita begitu juga, tetapi ya itu adalah cara di mana waktu itu orang bersalaman pada waktu itu. Nah, kalau cara di Tiongkok orang bersalaman lebih lagi ya, nggak nyentuh, malah cuman tangan dilipat ditaruh di depan dada, digoyang-goyang begitu saja. Nah katanya kalau untuk zaman sekarang ini itu malah lebih bagus gitu ya, supaya apa? Ini penyakit menular tidak ini menular kemana-mana gitu, karena tidak bersentuhan, dan itu sangat sopan di ini kalangan berlawanan jenis laki perempuan begitu. Tapi oke lah ya, dimana kita ada di kebudayaan itu bersalaman dengan cara yang bagaimana orang di situ gitu ya, dan nanti kamu
misalnya mau cium pipi, kamu sampai di negara lain, katakanlah di Tiongkok atau di Korea di sana yang nggak biasa begitu, lalu kamu mau cium, orangnya pada nyingkir gitu kan, jadi nggak enak gitu dong. Nah, kita bersalaman lah ya di sini katanya. Yang penting itu adalah salaman. Ya, pada waktu Rasul Paulus tulis ini, ya orang di situ mereka melakukan ini cium pipi seperti yang di kalangan orang-orang di Timur Tengah zaman sekarang ini. Oke, no problem itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya ini, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Semua orang kudus. Siapa itu orang kudus? Ya, tentu yang dimaksudkan jemaat di Makedonia. Semuanya itu orang kudus. Ya, kok mereka orang kudus? Tidak berdosa sama sekali? Bukan. Barang siapa yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang kudus. Ya, adalah orang kudus. Nah, ini harus jelas sekali. Ya, barang siapa yang sudah sungguh bertobat dan di dalam Yesus Kristus, dialah orang kudus. Ya, orang kudus. Nah, kemudian ayat yang ke-13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oh, ya, di sini ada kasih, ada Yesus Kristus, ya, ada Allah Bapa, ya, ada Allah, ada persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Ini Tritunggal Allah disebut di sini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kita berdoa supaya kiranya karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Kita doakan demikian, ya. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tetapi ya tentu ya sepatutnya tidak mengangkat tangan untuk memberkati orang. Mengapa? Karena kalau kita mengangkat tangan, ya, itu memberkati, itu adalah suatu tindakan keimamatan. Jadi kita mengangkat diri kita sebagai imam. Kita mengangkat diri kita sebagai imam. Jadi anggota jemaat kita yang di hadapan kita itu adalah umat, begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kelihatannya ya, item yang satu ini lupa diprotes oleh Martin Luther. Karena pada waktu Martin Luther protes dulu, ya, mereka itu fokusnya itu adalah pada doktrin keselamatan, di mana Martin Luther pada waktu itu dikagetkan oleh Roma Katolik yang menjual surat pengampunan dosa. Jadi Martin Luther kaget, jadi protesnya itu adalah di sekitar doktrin keselamatan. Nah, di doktrin gereja, ya Martin Luther ya tidak menyelidiki dengan sungguh, karena di gereja Katolik itu pastor memang bertindak sebagai imam, ya, bertindak sebagai imam. Oleh sebab itulah maka umatnya itu datang berdoa, kasih tahu dia, nanti dia yang ngomong sama Tuhan gitu. Jadi di Roma Katolik itu pastor itu adalah posisinya imam. Nah, banyak kali ya di mana gereja yang keluar dari gereja Katolik itu, yang satu hal ini masih tersisa, di mana ada ini memposisikan seolah-olah gembalanya itu adalah imam. Jadi dia angkat tangan, ya, dia angkat tangan untuk memberkati, ya, angkat tangan untuk memberkati orang, ya, dengan membacakan ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus katanya menyertai kamu. Dan biasanya malah di depannya ditambahin kata-kata terimalah berkat dari Tuhan. Jadi dia mengangkat tangan memberkati dan berkata terimalah berkat dari Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah praktek keimamatan. Sekali lagi, ini adalah praktek keimamatan yang seharusnya tidak terjadi lagi di gereja yang benar, yang Alkitabiah. Mengapa? Karena setiap orang percaya kita adalah imam atas diri kita sendiri. Ya, Yesus Kristus adalah imam besar kita, dan tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Dan tidak boleh ada orang lain menjadi imam atas diri kita, dan kita pun tidak boleh menjadi imam atas orang lain gitu. Jadi oleh sebab itulah jangan ya mengangkat tangan untuk memberkati orang lain. Ya, apa haknya kita bisa memberkati orang lain? Ada gereja yang kacau, yang ngaco-nya bukan main. Ada
ada sampai yang orang kaya menumpangkan tangan memberkati orang miskin. Itu penghujatan itu ya. Seolah-olah ya, orang kaya itu boleh bertindak mewakili Tuhan gitu untuk memberkati orang yang miskin. Dan pasti pikirannya orang di situ, orientasinya itu adalah duit ya. Yang dipikirkan itu adalah materi ya. Karena apa? Dia pikir yang kaya itu orang yang disertai Tuhan. Makanya kalau dia yang memberkati orang miskin, yang miskin itu akan jadi kaya. Ini kan teologi yang kacaunya bukan main. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah apa yang Rasul Paulus katakan ini ya sama sekali tidak salah. Dan kita boleh mengucapkannya ini kepada orang lain juga, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, ini sama sekali tidak ada salah. Yang salah itu adalah angkat tangan memberkati. Itu adalah tindakan menjadikan dirinya sebagai imam atas jemaat atau atas orang lain. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Pembahasan kita sampai di sini. Ya, surat 2 Korintus selesai ya, kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang amat besar yang kami sudah terima. Terima kasih untuk surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang Kau gerakkan ya Tuhan. Dan dia memberikan kami pengajaran yang sangat indah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, besok ya kita akan masuk mempelajari kitab yang baru, yaitu surat Galatia ya, surat Galatia. Dan ajaklah teman Anda, beritahukan program Through the Bible ini di Radio Berita Klasik. Kasih tahu mereka, dengan demikian Anda bersama-sama dengan saya melayani Tuhan. Oke, saya kembalikan kepada operator.